Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 35 dan bab 36. Selamat mendengarkan. Selin yang begitu terkejut akan pernyataan cinta dari Dion barusan merasa bingung harus memberikan jawaban apa untuk Dion. Dion memang baik padanya, bahkan sebelum Celin menikah dengan Haidar, Celin juga sempat memiliki perasaan padanya. Dion termasuk ke dalam salah satu kriteria yang Celin inginkan. Tidak hanya baik dan perhatian, dulu Dion juga bisa memberikan rasa nyaman pada Celin saat berada di dekatnya. Celin bingung harus memberikan jawaban yang seperti apa agar tidak melukai perasaan Dion. Dia tidak ingin karena jawabannya nanti akan membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Namun bagi Celin, pernyataan cinta dari Dion saat ini sudah sangat terlambat untuknya. Celin yang saat ini telah menyandang status sebagai istri Haidar tidak mungkin bisa menerima pernyataan cinta dari Dion. Walau bagaimanapun, dia adalah seorang istri. Meskipun cinta mereka belum sekuat pagar besi, tapi mereka sedang mencoba meruntuhkan ego mereka untuk membangun pagar besi itu. Walaupun tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi saat ini Celin memang telah mencoba membuka hatinya untuk Haidar yang tak lain adalah suaminya sendiri. Dia sudah melupakan semua perasaannya pada Dion dulu sesaat setelah mereka melangsungkan pernikahan. Celin tipe wanita yang tidak suka main-main dengan sebuah komitmen. Selama ini dia bertahan meski Haidar terkenal dingin dan arogan padanya, semata-mata karena dia bukan tipe orang yang mudah menyerah akan keputusannya sendiri. Saat dia sudah mengambil keputusannya, maka dia sudah siap untuk berjuang hingga akhir. Dia mampu bertahan karena dia juga memiliki keyakinan bahwa semuanya akan membaik ke depannya. Saat ini, Dion berjalan lebih mendekat ke arah Celin. Diambilnya buket bunga yang ada di tangan Celin. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Kak Haidar melihat ini dan marah? Gumam Celin di dalam hatinya. Sementara Haidar yang menyaksikan pertunjukan di depannya sudah menahan amarahnya sejak tadi. Entah apa yang dia rasakan saat ini. Yang jelas dia ingin menghajar orang yang sedang melakukan pertunjukan romantis untuk istrinya itu. Pertunjukan macam apa ini? Jadi dia mengajakku tadi untuk melihat pertunjukan bodoh ini, umpat Haidar di dalam hatinya. Haidar melirik ke arah buket bunga yang diambil oleh Dion dari tangan Celin. Haidar berpikir bahwa Celin telah menerima cinta Dion. Apa yang Haidar pikirkan itu menambah tingkat kekesalan dan kemarahannya saat ini semakin tinggi. Dion menggenggam tangan Celin. Jadi dia sudah menerimanya. Kurang ajar, umpat Haidar. Kamu tidak harus menjawabnya sekarang. Kamu bisa memikirkannya dulu, kata Dion. Jiwanya sudah bergelonjak ingin segera menghantam orang yang sedang menyentuh tangan istrinya dengan mesranya itu. Haidar berjalan masuk melewati beberapa teman-teman Celin yang juga berada di ruangan tersebut. Haidar lalu meraih tangan yang Dion gunakan untuk menyentuh tangan Celin dan menariknya secara kasar. Kak Haidar, sebuah pukulan melayang di wajah Dion. Celin begitu panik melihat Haidar yang nampak secara brutal memukuli Dion. Kakak, hentikan, kata Celin. Tidak hanya Celin, teman-teman Celin juga nampak terkejut dengan aksi yang Haidar lakukan. Mereka bingung karena Haidar tiba-tiba memukul Dion. Apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Kata Kalista. Kakak, hentikan. Apa yang kakak lakukan? Teriak Celin, mencoba menarik tubuh Haidar. Namun secara tidak sengaja Haidar malah mendorong tubuh Celin hingga terpental dan jatuh ke lantai. Kemarahan telah menyelimuti jiwanya hingga dia melupakan sosok Celin yang berada di dekatnya. Teman-teman Celin berusaha membantu melerai Haidar. Ditariknya tubuh Haidar agar menjauhi Dion yang sudah terkapar akibat beberapa pukulan Haidar barusan. Kakak, apa-apaan sih? Hentikan ku bilang, bentak Celin pada Haidar.
Haidar melihat Celin yang tersungkur di lantai. Tanpa berkata-kata lagi ditariknya tubuh Celin secara kasar dari posisinya saat ini. "Kakak, lepaskan, sakit," kata Celin. Karena genggaman Haidar yang begitu erat menyakiti pergelangan tangannya. Haidar tidak menghiraukan apa yang Celin katakan karena kemarahan sedang menyelimuti jiwanya. Sepatah kata pun tidak dia keluarkan. Dia terus menarik Celin hingga masuk ke dalam mobil. Mungkin ini yang dinamakan api cemburu mengalahkan kesadaran. Didorongnya tubuh Celin agar masuk ke dalam mobil. Setelah kepergian Celin dan Haidar, teman-teman Celin membantu Dion terbangun. "Siapa dia sebenarnya?" gumam Dion saat melihat Haidar menarik tubuh Celin sedikit kasar. "Kamu nggak apa-apa, Ion?" tanya Aldo. "Iya," jawab Dion. "Kenapa kakak Celin tiba-tiba memukulimu?" tanya Arga. "Sepertinya hubungan keduanya tidak sesederhana itu," kata Rani. "Iya, sepertinya memang begitu," kata Aldo. "Mungkin dia juga menyukai Celin dan tidak menerima ketika melihatku mengungkapkan perasaanku barusan," kata Dion sambil menyeka darah yang keluar melalui sampai mulutnya. "Sudah, jangan pikirkan ini dulu. Lebih baik kamu diobati dulu ke rumah sakit," kata Kalista. "Iya Dion, ayo biar aku dan Aldo yang antar," kata Arga kemudian membantu Dion berdiri dan memapahnya. Haidar mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju tempat yang belum pernah Celin kunjungi. "Kakak, pelan-pelan. Apa kakak berniat membunuhku?" kata Celin yang nampak begitu takut melihat kemarahan Haidar. Mereka memang pernah bertengkar, tapi kemarahan yang seperti ini baru Celin lihat. "Kakak mau membawaku kemana? Ini bukan arah jalan pulang," kata Celin. "Diam," bentak Haidar. "Kenapa kakak Haidar jadi seperti ini?" gumam Celin yang nampak masih ketakutan. Haidar terus mengemudikan mobilnya dengan kemarahan di hatinya. Dia belum bertanya apapun tentang kejadian yang baru saja dia lihat. Yang dia pikirkan saat ini bahwa Celin berniat mengkhianatinya dan menerima cinta Dion. 2 jam perjalanan di dalam mobil tanpa percakapan hingga sampailah ke sebuah villa di pinggiran kota. Haidar melajukan mobilnya memasuki villa tersebut. Kini Haidar sudah melajukan mobilnya memasuki villa mewah tersebut. Kemudian setelah berhasil memasuki pintu gerbang villa itu, Haidar segera memarkirkan mobilnya di halaman villa tersebut. Haidar masih diselimuti kemarahan di hatinya, sementara Celin hanya bisa terisak di dalam mobil tersebut. Dibukanya pintu mobil secara kasar olehnya, kemudian Haidar beralih ke arah pintu mobil tempat Celin duduk. Haidar segera membuka pintu mobil untuk Celin. "Turun," kata Haidar. Celin begitu takut menatap wajah Haidar saat ini. Wajah seseorang yang terlihat seperti singa kelaparan yang mungkin bisa melukai siapa saja yang ada di hadapannya saat ini. Celin tidak bergeming dari tempat duduknya karena ketakutannya pada Haidar. Dia hanya terisak dan mengalihkan pandangannya dari wajah Haidar yang kini menatapnya dengan sorot mata ketajamannya. Selama ini, Celin belum pernah melihat Haidar dengan ekspresi menyeramkan ini. Karena Celin yang tak kunjung turun dari mobil, Haidar kemudian menarik tangan Celin agar segera keluar dari mobil tersebut. "Aduh," pekik Celin saat Haidar kembali mencengkeram tangannya seperti tadi. "Lepaskan kak, sakit," kata Celin dengan air mata yang sudah kembali membasahi wajahnya. Kenapakah Haidar jadi semenakutkan ini? Sebenarnya apa yang membuatnya semarah ini? Apa mungkin dia tahu bahwa Kak Dion tadi menembakku dan dia cemburu? Apa mungkin begitu? Tapi kenapa dia cemburu sampai seperti ini? Bukannya dia tidak mencintaiku? Gumam Celin di sela-sela isak tangisnya, memikirkan masalah apa yang membuat Haidar sampai begitu marah padanya. Haidar terus menarik tangan Celin dan membawanya memasuki villa mewah yang ada di hadapannya. Haidar menarik tangan Celin hingga berada di depan pintu kamar yang terletak di dalam villa mewah tersebut. Celin mencoba melepaskan cengkeraman tangan Haidar secara kasar. "Lepaskan!" bentak Celin dengan mengayunkan tangannya secara kasar agar terlepas dari cengkeraman Haidar. "Dasar psikopat gila!" bentak Celin pada Haidar lagi. "Apa kamu bilang? Psikopat? Kalau aku psikopat, terus kamu ini apa? Hah? Dasar wanita murahan!" bentak Haidar tak kalah kasar pada Celin.
Haidar kemudian kembali menarik tangan Celin dengan kasar. Haidar menarik tubuh Celin memasuki kamar yang ada di hadapannya. Didorongnya tubuh Celin ke ranjang dengan kasar. Celin ingin bangun dari posisinya yang telentang saat ini, namun dengan sigap Haidar segera menindih tubuh Celin. "Kakak, lepaskan!" teriak Celin dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Celin mencoba mendorong tubuh Haidar agar menjauh dari tubuhnya, namun sayang kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Haidar. "Apa kamu bilang? Lepaskan, jangan harap," kata Haidar yang kini mencengkram kedua tangan Celin kemudian menariknya ke atas kepala Celin. "Apa yang akan kakak lakukan? Lepaskan ku bilang," kata Celin lagi sambil terus meronta-ronta. "Lepaskan kak." "Cih, kenapa minta dilepaskan? Aku ini suamimu, aku berhak atas dirimu seutuhnya," kata Haidar dengan kemarahan yang masih menyelimuti hatinya. "Lepaskan, dasar brengsek," umpat Celin yang malah membuat Haidar semakin marah. "Brengsek katamu? Jadi kamu lebih memilih disentuh laki-laki lain ketimbang suamimu sendiri. Jadi laki-laki yang seperti apa yang kamu anggap tidak brengsek? Laki-laki yang tadi menyatakan cinta padamu itu, hah? Jadi kamu lebih suka jika dia yang menyentuhmu," bentak Haidar pada Celin. "Aku ingin meminta hakku hari ini," kata Haidar kemudian menarik paksa pakaian milik Celin. "Kakak, jangan, kumohon," teriak Celin. "Lepaskan kak, aku mohon." "Kamu hanya salah paham," kata Celin lagi dengan air mata yang terus mengalir. Kini pakaian Celin sudah mulai terbuka karena robek oleh tarikan Haidar yang begitu kuat barusan. Bahkan sesuatu yang berharga di dada Celin kini mulai terlihat oleh sorot mata Haidar. Haidar segera mencium kasar bibir Celin. Celin masih tidak memberikan respon untuk Haidar. Celin terus meronta-ronta minta dilepaskan di sela-sela isak tangisnya. "Lepaskan," kata Celin dengan suara yang mulai serak karena terus berteriak dan menangis. Haidar tidak mendengarkan apa yang Celin katakan. Saat ini kemarahan sedang menyelimuti hatinya. Bak singa yang sedang kelaparan, Haidar terus mempermainkan tubuh Celin yang ada di hadapannya. Saat ini Haidar sudah seperti orang yang lepas kendali. Bahkan dia sudah berhasil menyentuh sesuatu yang indah di dada Celin dan meninggalkan beberapa kiss mark di sana. Sementara Celin hanya bisa menangis dan meronta-ronta memohon agar Haidar segera melepaskannya. "Kumohon lepaskan kak, aku pasti akan memberikan hakmu, tapi bukan begini caranya kak," kata Celin dengan suara paraunya. "Lepaskan, kumohon." Haidar yang terus mendengar kalimat permohonan dari Celin merasa sedikit iba padanya. Dilihatnya wajah gadis di hadapannya yang sudah begitu acak-acakan karena ulahnya. Wajah Celin yang sudah terlihat sembab hingga tubuh bagian atas Celin yang terdapat banyak tanda kismat darinya. "Lepaskan aku kak, kumohon lepaskan. Kita pasti akan melakukannya, tapi tidak di kondisi kakak yang seperti ini," kata Celin lagi memohon untuk dilepaskan pada Haidar. Kali ini Celin memohon dengan memberanikan dirinya menatap sorot mata Haidar yang juga sedang menatap ke arahnya. Haidar yang tersadar karena dirinya yang sudah lepas kendali kemudian terbangun dan menjauhkan tubuhnya dari tubuh Celin. Ditariknya selimut yang ada di kasur itu dan dilemparkannya ke arah tubuh Celin. Suara hantaman tangan Haidar pada tembok yang terletak di hadapannya. Darah segar mulai mengalir dari tangan milik Haidar. Kini Celin hanya bisa meringkuk di pojokan ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Isak tangisnya yang semakin lama semakin terdengar parau. Masih dapat terdengar oleh sosok Haidar yang juga berada di ruangan itu. Celin tahu saat ini Haidar sedang diselimuti kemarahan di hatinya. Nyali Celin kembali menciut tak kala mengingat apa yang dilakukan Haidar barusan. Sementara Haidar masih menatap ke arah tembok di depannya dengan tangan yang sudah berdarah-darah akibat beberapa pukulan yang dia layangkan ke tembok di hadapannya itu. Sesaat matanya terpejam dan kembali terbuka sepersekian detiknya. "Apa yang aku lakukan? Aku telah menakutinya," gumam Haidar, kemudian kembali memukulkan tangannya ke tembok di hadapannya itu. Haidar merasa frustasi akan apa yang baru saja dia lakukan pada Celin. Haidar menoleh ke arah Celin yang masih meringkuk di tempat tidur. Dia merasa bersalah pada Celin saat ini.
Kemarahannya barusan benar-benar membuatnya lepas kendali dan hampir saja melukai Celin. Kecemburuannya benar-benar membutakan hati nuraninya. Haidar mulai berjalan ke tempat tidur dan menundukkan tubuhnya di ranjang itu. Dia tidak berani menatap ke arah Celin yang masih meringkuk dengan isak tangis yang masih bisa didengar oleh Haidar. Haidar masih kesal pada Celin, tapi dia juga kesal pada dirinya sendiri yang tega melakukan itu terhadap Celin. Dia juga merutuki kebodohannya karena telah melecehkan Celin. "Maafkan aku," kata Haidar dengan rasa penyesalan di hatinya, namun tidak mengurangi rasa kesalnya pada apa yang dia lihat tadi. Haidar mengacak rambutnya kasar. Dia tidak berani menoleh ke arah Celin. Dia tahu dia telah menakuti Celin kali ini. Dia tahu bahwa kali ini Celin akan benar-benar marah terhadapnya. Celin masih terus terisak hingga terseduh-seduh. "Maaf," kata Haidar memberanikan dirinya untuk melihat ke arah Celin yang masih meringkuk dengan selimut yang menutupi tubuh hingga wajahnya. Sesekali dia menggoyangkan tubuh Celin agar mau membuka selimutnya dan melihat ke arahnya. Dibukanya pelan selimut itu agar nampak wajah Celin. Haidar mengusap pelan pucuk kepala Celin saat selimut yang tadi menutupi wajahnya telah terbuka. Haidar menyelipkan beberapa anak rambut yang menutupi wajah Celin ke belakang telinganya. "Maafkan aku," kata Haidar lagi. "Sudah, jangan menangis lagi," lanjut Haidar membujuk Celin agar berhenti menangis. Kemudian Haidar mengusap lembut pipi Celin yang nampak basah karena air mata. Celin masih terdiam tak menjawab perkataan Haidar. Bahkan Celin mengalihkan pandangannya dari sorot mata Haidar. Haidar makin merasa bersalah karena Celin sama sekali tidak meresponnya. Bahkan Celin terkesan mengacuhkan permintaan maafnya. "Maafkan aku janji tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan memaksamu seperti tadi. Maafkan aku, aku tadi hanya lepas kendali," kata Haidar dengan raut wajah bersalahnya. "Baiklah, kalau kamu tidak ingin bicara padaku, aku akan pergi. Tapi berhentilah menangis. Aku tahu aku salah, tapi percayalah padaku. Aku tadi juga tidak berniat melakukan itu dengan paksa," kata Haidar lagi, masih belum menyerah untuk memberikan penjelasan pada Celin. "Ini semua juga salah kamu," gumamnya dalam hati, namun enggan mengucapkannya. Sementara Celin masih diselimuti dengan perasaan bingungnya terhadap Haidar. "Sebenarnya, apa yang membuatmu bertindak sejauh ini, Kak?" gumam Celin di dalam hatinya. "Apa yang membuatmu menjadi lepas kendali? Apa? Berikan penjelasan yang masuk akal untukku," gumamnya lagi, namun enggan untuk mempertanyakannya secara langsung. "Terserah, kalau kamu tidak ingin mendengarkan permintaan maafku," kata Haidar yang nampak frustasi dan menyerah membujuk Celin. Celin masih nampak mengacuhkan Haidar, bahkan tidak memberikan respon apapun pada permintaan maaf Haidar. Celin masih enggan untuk bicara pada Haidar. Perasaannya masih nampak kacau akibat ulah Haidar. Haidar tahu kalau perlakuan barusan menyakiti hati Celin. Namun Haidar juga masih meninggikan egonya sebagai laki-laki. Dia enggan menjelaskan alasan apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Haidar sudah berusaha menurunkan egonya untuk meminta maaf terlebih dahulu karena dia berpikir di sini Celinlah yang membuatnya menjadi seperti ini. Haidar masih berpikir bahwa Celin tadi menerima pernyataan cinta dari Dion. "Aku sudah berusaha meminta maaf akan kesalahanku barusan. Terserah kamu mau memaafkanku atau tidak," kata Haidar, kemudian melangkahkan kakinya pergi dari kamar itu. Kini Haidar memilih pergi dari kamar itu guna memberikan ruang untuk Celin sendiri. Haidar kini sudah berada di luar kamar tersebut, menyenderkan tubuhnya di balik pintu kamar itu. Sesaat matanya terpejam, memikirkan apa yang baru saja terjadi. "Kenapa aku malah pergi?" kata Haidar saat sudah berada di luar kamar. Sementara sesaat setelah Haidar pergi, Celin segera merapikan pakaiannya dan terduduk di kasur itu. Dia mengusap sisa-sisa air mata yang masih ada di wajahnya. Sejenak dia memikirkan kembali kata-kata Haidar yang menyebutkan bahwa semua yang Haidar lakukan tadi semata-mata karena kesalahan Celin. "Kenapa dia seperti menyalahkanku?" kata Celin.
Apa benar Kak Haidar melihat semuanya dan dia salah paham jadi dia semarah ini? Lanjut Celin dengan perasaan bertanya-tanya. Apa mungkin dia cemburu pada Kak Dion? Katanya lagi pada dirinya sendiri. Tapi kenapa juga dia cemburu? Lagian bukannya dia sendiri yang ngaku jadi kakak sepupu aku. Bahkan dia gak mau mengakuiku sebagai istrinya. Jadi bukan salah aku juga kan kalau Kak Dion menyatakan perasaannya terhadapku. Lagian dia sampai semarah itu, memang letak kesalahanku di mana? Orang aku juga nggak nerima pernyataan cinta dari Kak Dion, kata Celin lagi. Dasar, emang laki-laki egois, marah-marah nggak jelas tanpa mau ngasih tahu penyebabnya. Dia pikir aku dukun yang bisa baca isi pikiran orang. Umpat Celin yang ternyata masih terdengar oleh Haidar yang sedari tadi masih bersender di depan pintu. Haidar yang tanpa sengaja mendengar semua yang Celin katakan mulai melunak dengan egonya. Perasaannya yang tadi bergemuruh mulai sedikit tenang. Dia merasa bahagia pasalnya apa yang dia pikirkan tentang Celin ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi aku yang salah paham di sini, katanya pelan. Tapi kenapa dia sebodoh itu? Ya jelas aku sebagai suaminya cemburu melihat istriku ditembak oleh laki-laki lain di hadapanku pula. Katanya lagi dengan perasaan jengkel karena kebodohan Celin yang dia pikir kurang peka padanya itu. Astaga, ngomong apa aku tadi? Cemburu? Apa benar aku cemburu padanya? Kalau benar iya berarti secara tidak langsung aku sudah mulai mencintainya dong, kata Haidar pelan sambil menutup mulutnya sendiri dengan tangannya. Aku memang sudah jatuh cinta padanya. Aku tahu itu, gumamnya. Tapi ngomong-ngomong benar juga kata dia tadi. Tadi ngapain aku pakai ngaku kakak sepupunya dia? Coba aku langsung ngaku suaminya. Pasti kejadiannya nggak bakalan seperti ini. Tapi kan aku ngelakuin semua ini juga buat dia. Aku tahu teman-temannya belum ada yang tahu soal pernikahan kami. Makanya aku tidak langsung menyebutkan soal status kami tadi. Aku tidak mau kalau dia marah karena status kami aku publikasikan di depan teman-temannya. Aku mau memberikan ruang untuknya bicara sendiri pada teman-temannya mengenai hubungan kami nanti. Kalau tahu bakalan kayak gini, aku lebih milih dia marah karena aku menyebutnya sebagai istriku tadi. Gumam Haidar dalam hatinya, kemudian pergi melangkahkan kakinya menjauh dari kamar itu. Haidar merogoh ponselnya dari saku celananya dan segera menelepon Yudhistira agar membawakannya beberapa setel pakaian untuk Celin dan untuk dirinya sendiri. Kirim beberapa pakaian tidur untuk istriku dan untukku juga, sama beberapa pakaian santai juga untuk kami. Kirim ke Villa Colorado sekarang, kata Haidar di seberang telepon pada Yudhistira. Baik tuan, jawab Yudhistira sebelum Haidar menutup panggilan teleponnya. Setelah menutup sambungan teleponnya, Haidar mulai meyakinkan dirinya sendiri untuk memberitahukan semuanya pada Celin. Dia tidak ingin Celin terus-terusan marah dan tidak ingin bicara padanya. Entah kenapa setelah mendengar apa yang dikatakan Celin tadi, dia jadi merasa takut jika Celin salah paham akan apa yang dia lakukan. Dia tidak ingin Celin berpikir bahwa dia adalah laki-laki brengsek. Pikirnya mungkin ini saatnya dia memberitahu Celin mengenai perasaannya. Haidar kini mulai kembali menghampiri Celin yang masih berada di kamar. Celin masih terdiam saat melihat langkah Haidar yang mulai mendekat ke arahnya. Haidar terduduk di samping Celin yang juga sedang duduk di tempat tidur. Maaf, kata Haidar lagi. Jawab Celin singkat. Maaf, katanya lagi. Ini semua memang salahku yang malah memberikan kesempatan untuk anak itu menyatakan perasaannya terhadapmu, kata Haidar yang membuat Celin menoleh ke arahnya karena terkejut. Sorot matanya mengarah ke arah bibir Haidar yang sedang berbicara. Harusnya tadi aku tidak mengaku sebagai kakak sepupumu. Harusnya aku bilang kalau aku ini adalah suamimu, lanjut Haidar lagi. Celin masih setia mendengarkan apa yang Haidar katakan. Aku mengaku sebagai kakak sepupumu bukan karena aku tidak mau mengakuimu sebagai istriku. Kamu jangan salah paham, kata Haidar yang kini menatap ke arah Celin
dan membuat sorot mata Celin terbelalak karena terkejut dengan penuturan Haidar barusan. Keduanya saling memandang satu sama lain hingga kedua manik mata mereka saling bertemu dan beradu pandang. "Apakah Haidar mendengar ucapanku tadi?" gumam Celin. "Aku tahu teman-teman kamu belum ada yang tahu soal pernikahan kita. Aku hanya berniat membantumu lari dari pertanyaan-pertanyaan yang membosankan dari teman-temanmu nanti. Aku ingin memberimu waktu, menjelaskannya sendiri lain waktu," kata Haidar lagi. "Dan untuk alasan kenapa aku marah, aku memang marah melihatmu terlalu dekat dengan dirinya tadi. Aku pikir saat kamu memegang bunga darinya tadi, kamu sudah menerima pernyataan cintanya, sehingga membuatku marah dan hilang kendali," lanjut Haidar dengan sesekali matanya terpejam memberanikan dirinya mengakui semua isi hatinya. Meskipun dia tidak mengeluarkan kata "aku cemburu" dari mulutnya sendiri, kurang bodoh sekalipun juga akan paham ketika melihat perilaku Haidar tadi. Entah di mana egonya saat ini, yang jelas saat ini dia mulai kembali memasuki kamar itu. Dia sudah membuangnya jauh-jauh. Dia lebih takut dijauhi oleh Celin daripada mempertahankan egonya. Biarlah dia dikatakan menjilat ludahnya sendiri, asalkan Celin mau menerimanya dan memaafkannya. Haidar lebih memilih mengalah dengan egonya saat ini. Mendengar pernyataan Haidar yang sungguh mengejutkan itu membuat jantung Celin berdegup kencang. Meskipun cara penyampaiannya yang kurang romantis bahkan terkesan ambigu, tapi Celin sedikit paham maksud dari kata marah yang Haidar katakan barusan. Tidak dipungkiri, Celin juga bahagia mendengar Haidar secara gamblang mengakui kemarahannya akibat dia yang didekati oleh laki-laki lain. "Kenapakah Haidar marah? Apa mungkin kakak cemburu padaku?" tanya Celin dengan menggigit bibir bagian bawahnya secara pelan tanpa berani menatap ke arah Haidar. "Dasar bodoh, ngapain kayak gitu pakai ditanyain?" umpat Haidar yang merasa kesal dengan pertanyaan Celin. Sebenarnya dia lebih kesal karena malu jika harus mengakui kecemburuannya. "Emangnya kenapa? Aku kan cuma tanya. Lagian kakak nggak pernah suka juga sama aku. Jadi ngapain marah waktu ada orang lain yang menyukai aku?" kata Celin lagi. "Memangnya aku pernah bilang begitu? Aku kan sudah pernah bilang, mari kita mencoba. Aku mengajakmu mencoba itu bukannya berarti aku sudah mulai menyukaimu. Harusnya kamu paham dan jangan terlalu bodoh jadi perempuan," kata Haidar yang merasa tambah kesal karena Celin benar-benar tidak peka akan perasaannya. Sesaat Celin terbelalak mendengar pernyataan Haidar yang sungguh di luar dugaannya. Meskipun cara penyampaiannya yang terkesan arogan dan bahkan tidak romantis sebagai laki-laki, namun Celin masih paham apa maksud dari kata-kata Haidar barusan. Hatinya kini mulai berdesir, bahkan jantungnya mulai berpacu tak menentu dan bersambung.